Oke baik, selamat datang di VPN Gahar. Jadi hari ini kita akan unboxing paket OpenWRT ya. OpenWRT pakai BL401. Jadi kita coba terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita bisa lihat dan ini bekas ya teman-teman. Ini bekas dan apakah worth it untuk dibeli juga? Nah, BL401 sudah termasuk adaptor juga dan perangkatnya juga. Dan di sini sudah tersetup yaitu untuk load balance, karena ini perangkat dibeli ya untuk load balance gitu. Jadi biar tidak konfigurasi lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dulu tampilannya. Jadi memang ini bekas ya, jadi kita bisa lihat ya. Tapi untuk overall masih aman ya. Oke, antena juga masih bagus dan ya portnya juga berfungsi ya keseluruhannya. Kata penjualnya, kita akan testing nanti. Oke, dan di sini kita juga dapat adapternya. Oke, jadi kita akan langsung testing di laptop ya. Jadi nanti kayak gini ya teman-teman. Ini kan ada nih LAN 2, LAN 1. Jadi nanti di bagian WAN-nya nanti itu akan diberi ISP1, ISP2 dan nanti di sini baru masuk ke komputer langsung gitu ya. Jadi nanti kita akan coba apakah worth it atau tidak beli load balance ini. Dan kecepatannya ISP1 itu perlu digarisbawahi dulu, dicatat terlebih dahulu, yaitu sebesar 20 Mbps ya rata-rata, dan yang ISP2 juga 20 Mbps, jadi sama ya. Jadi kita nanti akan load balance dan harusnya itu ada di 40 Mbps gitu ya. Kalau kita 1 plus 1 sama dengan 2 teorinya ya. Tapi kalau kita menggunakan 1 plus 1 itu tetap saja 1 plus 1 gitu ya. Maka itu nanti juga bisa kita uji juga teorinya ya. Bahwa load balance itu hanya untuk meringankan beban, bukan untuk menambah kecepatan dan sebagainya. Kita akan buktikan teorinya. Oke. Baik, teman-teman bisa tunggu sebentar. Jadi biar saya pasang terlebih dahulu, nanti kita langsung cus ke screen recorder di komputer. Oke, baik, sebentar. Oke, baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk pada OpenWRT-nya. Dan di sini kita bisa lihat ini untuk jaringan lokal ya, dan ini ada ISP1, ISP2. Nah, dan ISP3-nya kosong. Nah, kita akan coba lakukan yang berjalan di sini adalah ISP1. Maka kita akan coba lakukan speed test ya di ISP1, ISP2-nya sudah mati. Kita coba lakukan dan hasilnya berapa. Kita bisa lakukan catatan di sini untuk ISP1 pingnya ya 28, jitternya 9 dan download 21, upload berapa nih? MS. Oke, uploadnya 18 ya, 18,3 Mbps. Oke, kita anggap saja ini adalah 18 ya. Baik, kita akan langsung cek ISP2. Nah, kita lakukan cross check di sini ISP2. Kita restart dulu yang ISP2 ya. Dan kita matikan yang ISP1. Bentar, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita matikan ISP1. Kita sekarang menggunakan koneksi dari ISP2.
Kita akan save and apply. Oke, kita save dulu. Nah, oke, sekarang kita tes yang ISP2, dapatnya berapa nih? Oh, relatif lebih kencang ya daripada yang sebelumnya ya. Oke, 29, 12. Downloadnya 26,2 dan 18, berapa nih? Oh, 17,6. Oke, jadi ini hasilnya ya. Nah, maka kesimpulannya nih secara teori ya, kesimpulan teori 1, download itu adalah berapa ini tadi? 21. Ini di rata-rata ya, kita harus lakukan rata-rata dulu. Sebentar, kita ambil 21 tambah 26,2, 47,2 ya. Kita buat teori 1 dulu. Teori 1, ini teori 2. Nah, ini adalah total 47,2 Mbps yang akan menjadi dibagi 2, 23,6. Yes. Ini posisi sudah LB ya. LB. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori yang kedua itu adalah total download itu 47,2 Mbps. Nah, ini sudah posisi LB ya, maka LB nya adalah 47,2. Ini sudah posisi LB. Ini yang teori kedua. Selanjutnya kita tulis teori ke-1 yang upload. Oke. Teori pertama yang upload kita dapat di sini 18,3. Nah, ditambah dengan ini ya, upload dari ISP2 adalah 17,6. Jadi jawabannya 35,9. Di sini 35,9 Mbps yang nanti akan dibagi 2 menjadi 17,95. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini dan ini tadi uploadnya 35,9 ya, maka dia juga dapat 35,9 Mbps dalam posisi load balance karena bebannya dijadikan 2 gitu ya, ditanggung jadi 2, menjadi 2 kali lipatnya kecepatannya. Nah, ini teori 1 plus 1 sama dengan 2. Ini untuk teori 1 plus 1 sama dengan 1 gitu ya. Oke, baik. Jadi lanjut kita masuk pada testing langsung saja ya, karena kita sudah dapat datanya di sini dan kita akan buat kesimpulan akhir di sini yang bisa dijadikan
referensi teman-teman ya. Kesimpulan akhirnya, download berapa dan upload berapa gitu. Download berapa dan upload berapa. Oke, baik. Kita aktifkan dulu di ini ya, one satunya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Ini sudah langsung load balance. Nah, sudah aktif. Kita save dulu. Baik, sudah tersimpan ya. Nah, kita akan tunggu nih. Kita refresh dulu. Baik. Nah, kita langsung coba lakukan speed test. Berapa hasilnya? Apakah masuk teori 1 atau teori 2? Kita lihat. Ini sudah berjalan di kedua ini ya, Ethernet ya. ESP1 dan ESP2. Oke. Sini kita bisa tulis lagi pingnya, jitter juga. Jitternya 6 ms ya. Selanjutnya pingnya 31 ms, downloadnya 25,5 mbps, lalu 18,7 mbps. Oke, baik, maka ini mendekati teori pertama. Kita pastikan dulu semuanya baik-baik saja dan semuanya berjalan dengan lancar. Kita lakukan refresh terlebih dahulu ya. Kita akan coba lakukan testing lagi. Hasilnya berapa? Apakah tetap sama, kurang lebih, atau bisa naik lagi? Kita lihat. Oke, baik. Kita masukkan di sini di uji pertama. Baik. Kita masukkan uji kedua. Nah, di sini kita dapat pingnya itu 30, jitternya 9, downloadnya itu adalah 33,9, dan uploadnya 18,6. Oke, baik. Dari segi download, nah ini mendekati teori kedua. Kita lakukan uji lagi ketiga. Oke, ini adalah uji ketiga. Kita kosongnya terlebih dahulu. Oke, kita langsung kita pastikan semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Oke, kita lanjut lakukan pengujian. Oke, sudah didapatkan ya hasilnya. Uji pertama ini teori 1, uji kedua ini teori 2, uji ketiga ini adalah teori ke-1 ya, karena dia mendekati ini ya daripada ini. Oke, kita lanjutkan uji keempat. Uji 1 masih ini ya, masih unggul ya. Kita lakukan pengujian keempat. Oke.
Oke, baik. Untuk uji keempat kita mendapatkan kesimpulan teori satu lagi. Tidak masalah, kita akan lanjutkan ujinya ya. Oke, kita pastikan semuanya sesuai dengan yang akan diujikan. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, dari ini udah keluar 100, di sini juga udah keluar juga. Baik, kita lanjut lagi uji kelima. Oke, uji kelima nanti hasilnya akan dilampirkan di deskripsi ya, bisa langsung di download di situ. Oke, kita pastikan dulu, kita hapus dulu. Oke, kita akan langsung cek uji kelima. Kita lakukan cek juga di bagian ping ya, ketika melakukan speed test. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pingnya membengkak ya. Nah, baru kembali lagi normal. Baik, ini uji ke 5 ya, masuk teori 1. Di sini kita lihat pingnya ada 28 ms, lalu jitternya 6 dan downloadnya 22,4, uploadnya 19,3. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulannya teori 1 lebih kuat ya di sini, dan ini menggunakan speed yang bisa naik turun nih ya, pakai share gitu kan. Jadi teori 1 ini lebih unggul daripada teori kedua. Jadi untuk penelitian ya, saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa load balance itu adalah untuk meringankan beban dengan membagi beban menjadi 2, yaitu setengah-setengah ya, hingga menjadi 1 gitu ya. Jadi 1 ISP sama dengan 1 tetap nilainya. Nah, untuk teori kedua itu menambah kecepatan, dan ini terjadi hanya pada pengujian yang kedua. Untuk selanjutnya tidak terjadi. Maka kesimpulannya untuk penelitian ini adalah load balance itu untuk membagi beban ya menjadi 2. Baik, nanti akan ditampilkan grafiknya agar lebih mudah dipahami. Kurang lebihnya terima kasih, dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan bye-bye.